Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai teknologi produk prototype dari konsep ke perspektif mini klinik. Kelompok 5 beranggotakan Nazwa Fatia Rahman dengan NIM 2161328, Sofia Asmanur Adibah dengan NIM 2161310, Kairunisa Sinta Indarwati dengan NIM 2161312, dan Faradiba Ashifa dengan NIM 2161317. Teknologi prototype merupakan pendekatan prodrug yang dikembangkan untuk penghantaran monofosfat dan monofosfat analog nukleosida intraseluler yang efisien. Dalam pendekatan ini, hidroksil dari gugus monofosfat ditutupi oleh gugus aromatik dan gugus ester asam amino, yang secara enzimatik dibelah di dalam sel untuk melepaskan spesies nukleosida monofosfat dan monofosfat bebas. Secara struktural, hal ini mewakili titik akhir dari upaya kimia medisinal ekstensif yang berlangsung hampir 3 dekade. Ini dimulai dari penutupan gugus nukleotida monofosfat oleh gugus alkil sederhana dan berkembang menjadi sistem prototype canggih seperti yang dikenal saat ini. Teknologi ini telah banyak digunakan dalam penemuan obat dan telah mengarah pada penemuan 2 prototype antiviral yang disetujui oleh FDA. Analog nukleosida pertama kali diperkenalkan beberapa dekade yang lalu sebagai cara yang efektif untuk mengobati berbagai penyakit seperti kanker dan infeksi virus, seperti virus herpes simplex, human cytomegalovirus, human immunodeficiency virus, virus hepatitis B, dan baru-baru ini juga virus hepatitis C. Lock analog nukleosida antivirus yang teraktivasi atau terfosforilasi mengerahkan efek terapeutiknya dengan menargetkan dan menghambat enzim intraseluler, biasanya DNA yang dikodekan virus atau RNA polimerase, dan atau dengan dimasukkan ke dalam rantai asam nukleat virus yang mengarah ke penghentian proses pemanjangan. Analog nukleosida memiliki fosforilasi oleh kinase seluler atau virus yang tidak efisien yang pada akhirnya membatasi pembentukan metabolit aktif trifosfat. Hal lain yang terlihat adalah bioavailabilitas oral yang buruk karena permeabilitas usus yang rendah, karena mereka biasanya molekul polar yang menghambat transportasi mereka melalui perbatasan sel melalui rute paraseluler. Adapun mekanisme resistensi analog nukleosida antiviral dan antikanker sebagai berikut. Yang pertama, downregulasi nukleosida kinase yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan analog nukleosida. Yang kedua, penipisan transporter yang mempengaruhi penyebaran mereka yang efisien ke dalam sel target. Yang ketiga, aktivasi fosfatase yaitu 5 nukleotidase yang mendesfosforilasi metabolit aktif analog nukleosida. Peningkatan biokonversi katabolik dari analog nukleosida, misalnya deaminasi deoksisitidin yang dapat menghasilkan versi tidak aktif dari beberapa analog nukleosida. Selanjutnya, insepsi dan evolusi protida. Tujuan proses ini adalah untuk menutupi atom oksigen dari gugus fosfat dalam analog nukleosida monofosfat sehingga netral pada pH fisiologis dan memiliki serapan yang lebih baik ke dalam sel. Prosesnya dimulai dari penyamaran sederhana gugus fosfat oleh gugus alkil, tetapi akhirnya berkembang menjadi penyamaran cerdas fosfat dengan gugus aril dan ester asam amino yang dapat dibelah di dalam sel utuh. Proses seperti ini yang membutuhkan waktu sedikitnya 2 dekade. Dapat dibagi menjadi 6 fase seperti tahap 1 atau fase 1 yaitu ester alkil dan haloalkil fosfat. Upaya pertama membuat prodrug monofosfat analog nukleosida adalah dengan menutupi gugus fosfat 9-beta-D arah A. Monofosfate yang memberikan aktivitas antivirus dengan trister dialkil sederhana. Meski prodrug ini menyebabkan peningkatan stabilitas terhadap deaminase adenosin atau adenilat, tetapi menunjukkan aktivitas biologis sedang. Hasil serupa ditemukan ketika prinsip yang sama diterapkan pada agen antikanker 1-beta-D arabino furanosilsitosin atau ARAC. Namun, ketika pendekatan dialkil fosfat digunakan untuk menutupi gugus monofosfat dari agen anti-HIV 3-azidotimidin atau AZT, tidak ada aktivitas signifikan yang diamati secara in vitro. Hal ini dikaitkan karena kurangnya aktivitas
adalah karena stabilitas yang tinggi dari dialkil triester yang menghambat konversi akhirnya menjadi aktif secara biologis, yaitu 5O trifosfat bentuk AZT. Lalu selanjutnya menutupi gugus monofosfat dari AZT dan 2,3-tideoksisitidin atau DDC dengan turunan haloalkil juga menghasilkan agen dengan aktivitas biologis yang buruk. Untuk meningkatkan pembelahan intraseluler dari gugus penutup haloalkil, lebih banyak gugus penutup haloalkil fosfat dengan atom halogen yang digabungkan pada satu atau kedua kelompok penutup digunakan untuk membuat produk monofosfat AZT. Namun, penggunaan gugus haloalkil pada monofosfat ARA-A dan ARA-C menunjukkan peningkatan stabilitas biologis yang signifikan. Peningkatan aktivitas ini terutama disebabkan oleh peningkatan lipofilisitas yang mengakibatkan permeabilitas membran prodrug yang lebih baik. Namun demikian, kelompok masking alkil dan haloalkil fosfat terutama untuk aplikasinya pada ARA-A dan ARA-C menunjukkan bahwa kelompok masking ini menunjukkan aktivitas yang baik karena kemampuan melintasi membran yang lebih baik. Karena aktivitas biologis berkorelasinya dengan lipofilisitas daripada peningkatan level intraseluler dari spesies fosfat. Selanjutnya, fase 2 atau tahap 2 yaitu alkiloksi dan haloalkiloksi fosforamidat, yaitu desain prodrug nukleotida fosfat difokuskan pada prodrug alkiloksi dan haloalkil fosforamidat. Pergerakan menuju prodrug fosforamidat dipicu oleh temuan bahwa proteasa HIV dapat membelah oligopeptida dari gugus fosfat dari nukleotida fosfat amidat yang diblokir. Awalnya, seleksi AZT alkiloksi fosforamidat dengan asam amino esterifikasi metil sintesis. Senyawa ini menunjukkan aktivitas anti-HIV lebih baik daripada dialkil AZT prodrugs. Meskipun aktivitas anti-HIV tidak berkorelasi dengan rantai alkil fosfat, namun berkorelasi dengan rantai samping asam amino dengan L-alanin menunjukkan aktivitas yang lebih baik. Studi lebih lanjut dalam perbedaan alfa, beta, dan gamma, yaitu jenis asam amino, menunjukkan keunggulan asam alfa amino. Haloalkil fosfor amidat AZT disintesis dengan asam amino glisin, alanin, lalu selanjutnya dan valin, serta etil trifluorometil atau trikloroetil sebagai motif haloalkil. Karena tidak ada hubungan struktur aktivitas yang jelas terlihat dari haloalkil fosforamidit sehingga tidak dikembangkan lebih jauh. Namun, temuan kunci dari peningkatan aktivitas dengan prodrug nukleotida fosforamidat, terutama dengan L-alanin, terbukti penting untuk evolusi masa depan dari strategi prodrug nukleosida monofosfat ini. Selanjutnya, tahap ketiga atau fase ketiga yaitu fosforodiamidat, yaitu mengingat bahwa perkenalan asam amino untuk menghasilkan fosforamidat mengarah pada peningkatan aktivitas anti-HIV, lalu masuk akal bahwa langkah selanjutnya adalah menutupi kedua gugus oksigen dari gugus fosfat dengan ester asam amino. Memang, serangkaian metil ester asam amino dengan rantai samping yang berbeda digunakan untuk menutupi kedua oksigen dari gugus fosfat monofosfat AZT. Tidak seperti penelitian sebelumnya, di mana L-alanin tampaknya memberikan aktivitas biologis yang lebih baik dalam asam amino sistem fosforodiamidat ini dengan rantai samping aromatik, misalnya fenilalanin, menunjukkan peningkatan aktivitas biologis yang lebih baik. Meskipun ini mengejutkan dalam konteks perkembangan proteids, temuan tersebut konsisten dengan penelitian lain di mana preferensi ditemukan untuk asam amino dengan rantai samping aromatik dalam perkembangan di ester fosfat amidat yang tidak terkait. Meskipun ini tidak ada penelitian lebih lanjut dengan fosforodiamidat yang dilakukan sejak awal tahun 1990-an dan mengembangkan proteids terus berlanjut, fosforodiamidat sebagai prodrug fosfat baru-baru ini pada tahun 2011 tepatnya muncul kembali. Selanjutnya, tahap 4 atau fase 4 yaitu sistem derivat laktil, melanjutkan penyelidikan fosforamidat dan khususnya studi tentang pentingnya ikatan PN analog nukleosida terkait O isosterik yang berasal dari asam laktat dan glikolat AZT disiapkan dan dievaluasi untuk aktivitas biologisnya. Meski tidak ada peningkatan signifikan dalam aktivitas anti-HIV yang dicatat untuk produk AZT monofosfat turunan aktil, aktivitas yang diamati ditemukan berkorelasi dengan pemanjangan rantai alkil fosfat R2 karena rantai yang lebih panjang menghasilkan aktivitas anti-HIV yang lebih buruk. Adapun sistem glikol R1 sama dengan H, yaitu prodrug umumnya lebih aktif daripada sistem laktil. Aktivitas anti-HIV yang buruk dari sistem prodrug fosfat ini tidak terlalu menggembirakan, dan karena ini tidak dioptimalkan atau dieksplorasi lebih jauh. Selanjutnya, tahap 5 atau fase 5 yaitu diaryl fosfat. Prodrug ini menunjukkan aktivitas anti-HIV yang baik. Beberapa di antaranya menunjukkan aktivitas anti-HIV yang jauh lebih baik daripada senyawa induk AZT dalam perjalanan menuju proteids.
Ini adalah pertama kalinya prodrug fosfat lebih aktif daripada senyawa induknya. Menariknya, prodrugs fosfat yang mempertahankan aktivitas anti-HIV mereka dalam lini sel yang dianggap resisten terhadap AZT. Namun, ketika sel-sel ini, yaitu garis sel limfosit T, digunakan untuk penelitian pada tahun 1992, mereka dianggap tidak sensitif terhadap AZT karena fosforilasi AZT yang buruk. Namun, belakangan diketahui bahwa resistensi AZT semacam itu adalah akibat dari pompa penghabisan AZT yang aktif, bukan fosforilasi intraseluler yang tidak efisien. Terlepas dari mekanisme ketidakpekaan AZT yang tepat dalam lini sel ini, prodrug diaryl fosfat AZT lebih aktif daripada senyawa induknya, sehingga memberikan indikasi yang jelas tentang peningkatan pengiriman AZT monofosfat ke dalam sel. Gagasan ini selanjutnya didukung oleh fakta bahwa gugus penutup para nitrofenil fosfat memiliki kalsium atau Ca. Aktivitas anti-HIV 100 kali lipat lebih baik daripada kelompok penyamar fenil yang tidak tersubstitusi. Kemungkinan besar karena efek penarikan elektron dari kelompok para nitro yang mempercepat pelepasan prodrug dalam sel. Studi lebih lanjut tentang efek sifat substituen fenil dalam aktivitas antivirus dari prodrug diaryl fosfat dari AZT kemudian dilakukan. Studi ini menegaskan bahwa kelompok penarik para elektron yang lebih kuat pada kelompok penutup fenil fosfat memberikan aktivitas anti-HIV yang lebih baik. Menariknya, prodrug AZT di aryl fosfat ini serta AZT tidak menunjukkan aktivitas anti-HIV dalam garis sel limfosit T manusia yang kekurangan timidin kinase atau TK. Lalu, peneliti menyimpulkan bahwa ini mungkin disebabkan oleh pelepasan AZT monofosfat intraseluler yang buruk. Pengembangan prodrug di aryl monofosfat tidak berkembang lebih jauh dan fokus kembali ke fosforamidat yang menunjukkan aktivitas biologis yang baik. Selanjutnya, fase atau tahap terakhir yaitu tahap 6, yaitu aryloxyphosphoramidit, umumnya disebut sebagai protides, terinspirasi oleh peningkatan aktivitas biologis dari contoh prodrug nukleosida monofosfat sebelumnya, terutama aryl tersubstitusi para dan ester asam amino, sehingga peneliti mengambil langkah berikutnya untuk menggabungkan dua kelompok penutup ini di desain prodrugs monofosfat baru. Penyamaran gugus AZT monofosfat dengan aryl tersubstitusi para dan ester asam amino telah dilakukan dan upaya ini menghasilkan prodrugs yang menunjukkan peningkatan aktivitas anti-HIV dibandingkan dengan AZT nukleosida induk. Secara khusus, kombinasi dari metil ester fenil dan L-alanin menunjukkan aktivitas anti-HIV yang paling kuat dalam penelitian ini. Diperoleh SC50 sebesar 0,8 mikrometer, AZT LC50 toksisitas yaitu kira-kira diperoleh nilai sebesar 100 mikrometer. Hubungan struktur aktivitas yang menarik pada prodrugs aryloxyphosphoramidat ini muncul dari penelitian. Khususnya ada preferensi untuk asam amino L-alanin dibandingkan dengan L-leucin yang lebih besar 10 kali lipat dan glisin lebih besar 100 kali lipat. Studi lebih lanjut tentang substitusi ini menyimpulkan bahwa aryl parafluoro sebagian besar tidak mempengaruhi aktivitas biologis, sementara substitusi para nitro memiliki efek merugikan pada aktivitas biologis. Lalu, karena hilangnya aktivitas 100 kali lipat tadi, dalam studi terpisah ditunjukkan bahwa pro-obat nukleosida monofosfat yang mengandung paranitrofenil bersifat toksik bahkan untuk sel yang tidak terinfeksi. Hebatnya, AZT aryloxyphosphoramidat mempertahankan aktivitas anti-HIV mereka dalam sel defisiensi timidin kinase atau TK. Pengamatan ini memberikan bukti langsung dari kemampuan aryloxyphosphoramidad untuk mengirimkan nukleosida analog monofosfat utuh ke dalam sel utuh. Oleh karena itu, penyamaran monofosfat analog nukleosida dan monofosfonat dengan motif aryl dan ester asam amino yang saat ini dikenal sebagai teknologi protide dikembangkan secara luas dalam penemuan terapi nukleotida antivirus dan anti kanker baru di masa depan. Baik, pada bagian sintesis protida, terdapat 3 strategi berbeda untuk mensintesis protides, yaitu yang pertama, penggandingan nukleosida dengan diaryl fosfat diikuti oleh aminasi oksidatif berikutnya. Lalu yang kedua, penggandingan nukleosida dengan reagen fosforokloridat, dan yang terakhir yaitu penggandingan asam amino ke nukleosida aryl fosfat. Strategi sintetik kedua merupakan metode yang paling umum dan telah menjadi metode pilihan sintesis awal protides.
Reaksi penggandengan terjadi dengan adanya reaksi Grignard-Tarboutil, magnesium klorida TBU-MgCl atau N-metylimidazole atau NML, yang bertindak sebagai basa. Pemilihan basa sering dipengaruhi oleh substrat nukleosida. Substrat nukleosida terutama jumlah gugus hidroksil yang dapat berpasangan dengan fosfokloridat. Misalnya dalam ribonukleosida. Basa yang sering digunakan adalah NML dan menghasilkan sebagian besar 5-O-fosforamidit karena halangan sterik, dan basa ini lebih lemah daripada TBU-MgCl. Fosfokloridat dengan pentafluorofenol ditemukan optimal karena sp isomer fosfokloridat yang diinginkan siap mengkristal, stabil, dan memungkinkan pembentukan protida isomer sp yang seringkali merupakan isomer yang lebih aktif. Penemuan katalis molekul kecil yang setelah penambahan reaksi nukleosida dengan fosforokloridat mengarah pada pembentukan isomer tunggal dengan preferensi signifikan untuk 5-hidroksil dibandingkan dengan 3,1. Lalu, dalam sintesis protides, nukleosida monofosfonat terdapat 3 strategi sintetik yang digunakan. Nah, yang pertama itu strategi pertama melibatkan bisklorinasi gugus fosfat untuk membentuk monofosfonat dikloridat, kemudian diikuti dengan penambahan 1:1 mol ekuivalen fenol dan ester asam amino yang menghasilkan proteid yang diinginkan. Sebagai alternatif, dalam strategi sintetik yang kedua itu dilakukan gugus monofosfonat awalnya digabungkan ke 1 gugus fenol menggunakan N, lalu DCC dan produk kemudian diklorinasi. Hingga akhirnya gugus klorida disubstitusi oleh asam amino ester, lalu produk ini digabungkan dengan ester asam amino untuk menghasilkan penghilangan salah satu gugus penutup fenil. Pada strategi sintetik yang ketiga, bahan awal yang digunakan yaitu nukleosida monofosfonat bertopeng difenil, yang menghasilkan penghilangan salah satu gugus penutup fenil. Produk ini kemudian digabungkan dengan ester asam amino untuk menghasilkan proteid analog nukleosida monofosfonat yang diinginkan. Metabolisme protida. Langkah pertama melibatkan pembelahan ester asam amino oleh esterase intraseluler. Langkah kedua, enzim karboksil esterase 1 atau CES1 mampu menghidrolisis gugus ester dari 2 protida antivirus yang dipelajari. Langkah ketiga, serangkaian protease serin, sistein, dan lisosomal juga telah diidentifikasi mampu menghidrolisis motif ester karboksil. Langkah keempat, sifat rantai samping asam amino, terutama ukuran bulkiness dan muatannya, berpengaruh besar pada enzim yang menghidrolisis motif ester. Langkah yang terakhir, langkah kelima, pemutusan ikatan PN oleh enzim kedua, dikenal sebagai tipe fosforamidase. Selanjutnya ada protida dalam penemuan obat. Awalnya, studi hubungan struktur aktivitas SAR dilakukan pada nukleosida pirimidin seperti AZT dan D4T. Berbagai macam turunan protida lainnya juga telah disintesis dan dievaluasi secara antivirus. Khususnya penerapan teknologi fosforamidate protida pada analog nukleosida purin seperti 2,3-dideoksiadenosin atau DDA dan 2,3-didehidro 2,3-dideoksiadenosin atau D4A. Turunan adenosin karbosiklik dan karbovir atau abakavir di mana sering menyebabkan peningkatan potensi antivirus yang nyata dari protides tersebut. Baik, untuk kesimpulan, teknologi proteid telah memfasilitasi penemuan dan penerapan berbagai analog nukleosida monofosfat dan monofosfonat di klinik, dan butuh bertahun-tahun dalam percobaan dan kesalahan terutama oleh grup MC Guigan untuk mengoptimalkan gugus penutup fosfat untuk menghasilkan teknologi proteid yang sukses seperti yang dikenal saat ini.
Meskipun teknologi ini sebagian besar telah digunakan dalam penemuan proteins berbasis nukleosida sebagai agen antivirus dan anti kanker, baru-baru ini diterapkan dalam penemuan awal proteins berbasis nukleosida untuk penyakit Parkinson. Selain itu, pendekatan produk proteins semakin mendapat perhatian sebagai strategi produk untuk pengiriman intraseluler pada senyawa non-nukleosida monofosforilasi seperti glukosamin 128, 129 spingosin 129, spingosin 1 fosfat atau S1P, 4 fosfodeeritonohidrosamic acid, dan 5 fosfoeritronohidroxamic acid. Bersama-sama, contoh-contoh ini menunjukkan luas kegunaan teknologi produk dan menyoroti potensinya dalam penemuan produk non-nukleosida monofosfat dan monofosfonat sebagai terapi potensial. Terlepas dari substrat mana teknologi protein diterapkan, baik nukleosida atau non-nukleosida, itu telah terbukti menjadi teknologi yang kuat dalam penemuan obat dan pengiriman intraseluler yang efisien dari obat induk diaktifkan. Mengingat aplikasinya yang berkembang, ada kemungkinan nyata bahwa teknologi ini akan menghasilkan proteins atau nukleosida dan non-nukleosida baru untuk pengobatan berbagai penyakit lain di luar infeksi mikroba dan kanker.